Nah, arahnya ini nanti kita akan melakukan gugatan terhadap pemerintah ataupun si sumber-sumber utama, baik itu pihak swasta, yang menyebabkan terjadinya polusi udara ini. Motor, mobil. Karena memang ini nggak hanya di Indonesia ya, di berbagai belahan negara termasuk negara maju mulai menyalahin konsumen. Jadi produksi polusi karbon itu diletakkan pada si konsumennya. Lu bawa mobil, iya bener kan Bang? Di berbagai negara udah mulai maju ke situ, padahal mundur sebenarnya ya. Padahal sudah banyak dokumen-dokumen riset ilmiah yang menyatakan si penyebab polusi terbesar ini tetap di sektor swasta, di sektor korporasi, industri dan lain-lain gitu. Dan letak kesalahan pemerintahnya adalah kesalahan tidak mencegah, tidak meregulasi, tidak mengawasi izin, hanya mengasih izin gitu ya. Karena hak atas udara bersih itu udah diakui sebagai hak asasi manusia di level internasional. Banyak yang salah. Dalam perencanaan pembangunan manapun, negara yang benar itu harus menentukan faktor determinannya. Kita enggak, bahkan udah nggak bikin kacau, terus mengelak dari tanggung jawab. Jadi kalau misalnya lo tanya, itu bener nggak? Segala macam, ya pasti nggak bener. Cuman sekarang gimana cara kita ngebenerinnya kan? Ya jelas agak unik ya. Pertama Luhut ini, Luhut ini pengusaha batu bara. Ya. Terus dia ada di Partai Golkar, jadi partai yang sedang berkuasa. Lalu kalau dikaitkan dengan kebijakan, itu ada di wewenang dia. Wewenang dia karena dia di bagian percepatan investasi maritim, dan di bawah itu tuh bawahnya tuh salah satu kabinetnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagainya. Nah poinnya apa yang gue pengen sampaikan, ini sama saja tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang, terus meminta orang itu menyelesaikan masalah kriminalnya, kan aneh gitu kan. Halo para penonton Dialek, kembali lagi di acara Ngulas Politik bersama saya Husein. Kali ini kita akan membahas soal masalah isu lingkungan ya. Pada pembahasan kali ini juga ada dua narasumber. Pertama ada Bang John dari Presidium Nasional Partai Hijau, yang kedua ada Bang Gifar ya, pegiat lingkungan dan juga pengacara dari Temis ya. Mungkin kita bahas dulu dari latar belakang dari masing-masing narasumber dulu nih. Bang John sekarang kan fokus di Partai Hijau. Nah, Partai Hijau itu apa sih Bang? Bisa dijelasin dulu nggak nih? Sama tadi si Bang John jelasin tuh. Emang saya Partai Hijau, oke. Jadi Partai Hijau sebuah partai yang dibentuk tahun 2012 oleh para aktivis lingkungan hidup. Awalnya lingkungan hidup. Nah saya sebenarnya kalau dari dulunya latar belakangnya suka naik gunung, tapi bukan. Saya datang dari kelompok masyarakat sipil, isunya HAM. Saya malah datangnya dari sana, dan ketika datang kayaknya ada kayak semacam koalisi gitu. Saya sekjen, kemudian teman-teman dari lingkungan hidup sebagai ketuanya. Nah, yang terpenting sekarang Partai Hijau udah bukan hanya diartikan sebagai partai lingkungan hidup, karena kita juga mengikuti 6 prinsip politik hijau. Nah, politik hijau itu bukan lingkungan hidup doang, tapi juga ada keadilan sosialnya, ada demokrasi partisipatorisnya, ada keragamannya, ada isu-isu nil kekerasan. Jadi memang di luar isu kearifan ekologis, di luar isu keberlanjutan, ada sekitar 4 yang barangkali nggak cocok sama bukan wilayahnya isu teman-teman gerakan aktivis lingkungan hidup. Jadi ternyata politik hijau itu secara prinsip dia luas gitu, termasuk juga isu-isu ya tadi itu saya bilang, asasi manusia, demokrasi, sama keragaman. Sekarang kegiatan Partai Hijau nih yang lagi sibuk-sibuknya apa nih Bang? Lagi concern ngawal apa gitu Bang? Kalau yang pertama kita baru aja meluncurkan sebuah platform hijau. Jadi platform hijau itu adalah satu kebijakan partai yang seharusnya setiap partai politik di manapun gitu ya, termasuk di Indonesia, menjelang pemilu itu dia mengeluarkan sebuah kebijakan
versinya gitu. Hari ini kita nggak lihat ya. Hari ini kita nggak lihat ada satupun partai yang begitu, dan kita menginisiasi untuk membuat sendiri. Nah, di platform itu betul-betul semua isu kita coba cover. Tapi memang ini dokumen hidup, masih bisa diperbaiki. Ada juga beberapa hal yang saya akui belum masuk, misalnya isu olahraga belum masuk, isu seni dan budaya belum masuk. Tapi pokok-pokok isu dari isu demokrasi dan isu krisis iklim, krisis ekologi itu masuk. Jadi kita bikin 3, jadi kalau dibagi batangnya itu ada 3. Yang pertama secara internal, kita bilang memuliakan kembali partai politik, karena kita sadar bahwa orang males dan sebel sama politik, sama partai politik. Tapi kita coba untuk memuliakan, kita coba reinventing gitu kan, menemukan kembali. Yang kedua, krisis demokrasi, kita juga pengen masuk ke isu itu, karena kita sadar bahwa isu lingkungan akar pokoknya adalah kerakusan kapital terhadap sumber daya alam. Jadi selama nggak ada demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, lingkungan hancur. Yang terakhir tentu krisis, merespon krisis. Nah, kebijakan itu ada sekitar, saya lupa tapi totalnya ada sekitar 79 halaman. Nah, itu aja sih yang kita lagi sibuk itu ke depan, karena ini bahan udah ada, tinggal kita masukin ke bahan baru, karena ini materi udah ada, jadi kita tinggal kembangin kabinet. Jadi kayak sekarang orang pengen bilang bahwa kita ngomongin si A, si B pengen jadi presiden, tapi kabinetnya kayak apa? Presiden kita tahu, kayak kasus yang sekarang gitu, presidennya Jokowi, tapi kan yang berkuasa bukan Jokowi yang kita tahu gitu kan. Nah, ini yang menurut kita kabinetnya harus ada dulu untuk kita desain, untuk kita ngajak orang teman-teman. Nah, kita reformasi semua tuh ada banyak hal, tapi ini belum jadi. Jadi kedepannya kabinet, habis kabinet tentunya di 2024 kita semua butuh yang namanya oposisi yang sejati. Jadi 2024 sampai 2029 kita harus sama-sama, ya partai itu terbuka untuk siapapun yang mau bergabung, kita bikin oposisi sejati. Kalau rancangan kabinet itu misalnya kayak gagasan apa langsung sosoknya sih, Bang? Nah, enggak, gagasan dulu dong. Jadi, pertama kita periksa dulu apakah kabinet ini sesuai dengan tujuan negaranya, tujuan buat negaranya. Nah, kalau kabinet yang sekarang kan kita bisa lihat ada sebuah badan penanaman modal. Badan tuh dia biasanya di bawah badan Bappenas, tapi diangkat sebagai kementerian. Jadi ini kabinet yang memang tugasnya atau tujuan negara kita sejak 2009 ini adalah mencari investasi, gitu. Karena kabinetnya didesain sedemikian rupa, gitu, untuk meraih semua banyak investasi. Jadi kita kritik dulu terhadap itu. Jadi bangun gagasan untuk depan itu nanti ya. Modal baru habis itu kriteria, Mas. Habis kriteria baru kita ngajakin siapa yang mau mengisi, gitu kan. Yang cocok lah itu ya. Iya. Misalnya Mas, Agif, gitu. Oke. Nah, sekarang satu lagi nih narasumber kita, Bang Gifar nih, salah satu pegiat Bang Gifar, pegiat lingkungan hidup sama pengacara dari Temis nih. Bang Gifar, sekarang kegiatannya apa sih nih? Sama sekarang lagi awal kasus-kasus apa nih, Bang? Paling jauh nih sejauh ini. Oke, ya. Jadi teman-teman, ini berkaitan dengan tema kita ya. Kita di Temis sekarang lagi buka sebenarnya pos pengaduan untuk kasus polusi udara. Jadi kalau ada yang sakit gitu ya, ISPA atau rugi secara ekonomi yang lain ya, jadi nggak bisa pergi kerja gitu, nggak bisa nyari duit dan lain-lain, atau ada usahanya juga yang merugi, tapi terutama yang masalah kesehatan ya, itu kita membuka pengaduan di Temis sebagai salah satu bentuk Temis untuk aktif langsung mengawal isu-isu publik. Isu-isu yang memang berkaitan langsung dengan rakyat banyak, dan Temis ingin menggunakan kesempatan ini untuk ikut ambil bagian dalam problem sekarang ya, melalui kapasitas dan platform yang ada di Temis juga ya. Salah satunya kasus-kasus publik, public interest cases ini kita tangani. Nah, kita sudah membuka dari kayaknya akhir bulan lalu sampai nanti akhir bulan juga pengaduan-pengaduan. Secara informal udah ada beberapa yang masuk, tapi memang melalui kanal-kanal Temis juga kita umumkan di Instagram,
ataupun di web dan berbagai lainnya. Perlu memang untuk mendetailkan sedikit nanti kerugiannya apa gitu ya, dan kira-kira bukti yang mendukung untuk itu yang sudah dimiliki apa. Nah, arahnya ini nanti kita akan melakukan gugatan terhadap pemerintah ataupun si sumber-sumber utama, baik itu pihak swasta yang menyebabkan terjadinya polusi udara ini. Nah, ini iya biangnya. Karena kan ada terjadi perdebatan juga. Ini sebenarnya siapa gitu? Kita kan masyarakat Apakah gara-gara motor? Karena memang ini nggak hanya di Indonesia ya, di berbagai belahan negara termasuk negara maju mulai menyalahin konsumen. Jadi produksi polusi karbon itu diletakkan pada si konsumennya. Lu bawa mobil, iya bener kan Bang? Di berbagai negara udah mulai maju ke situ. Padahal mundur sebenarnya ya. Padahal sudah banyak dokumen-dokumen riset ilmiah yang menyatakan si penyebab polusi terbesar ini tetap di sektor swasta, di sektor korporasi, industri dan lain-lain gitu. Dan letak kesalahan pemerintahnya adalah kesalahan tidak mencegah, tidak meregulasi, tidak mengawasi izin, hanya mengasih izin gitu ya. Yang mana proses seleksi ini nih yang kayak gini-gini kita harus membicarakannya, tapi kemudian kita belakangan agak selalu dipersalahkan kalau mulai menyampaikan kritik-kritik yang sifatnya agak telanjang, agak langsung menyasar kepada problem utama itu. Nah, ini yang Temis saat ini kerjakan bareng-bareng. Tentu ini memperkuat juga upaya hukum yang selama ini telah dilakukan. Ada satu kasus yang sangat baik ya, sangat besar ini mendapat liputan dunia juga. Itu gugatan citizen lawsuit, gugatan warga negara terhadap pemerintah yang dilakukan oleh koalisi ibu kota itu. Nah, tapi memang di gugatan tersebut fokusnya adalah meminta serangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dari presiden sampai gubernur di beberapa wilayah Jabodetabek ini agar segera mengontrol polusi udara itu dan melakukan serangkaian kebijakan. Nah, kita selain soal banding ya? Iya, pemerintahnya bahkan banding udah kalah, terus sekarang kasasi. Jadi masih ngeyel gitu, masih belum mau mengakui bahwa ya itu kan udah diperiksa, udah diperdebatkan di pengadilan dan memang terbukti polusi udara terjadi dan terbukti juga serangkaian usaha-usaha baik dari segi regulasi maupun dari segi kebijakan-kebijakan teknis belum memadai sehingga terjadilah polusi udara yang akhirnya semakin parah nih di musim kemarau ini gitu. Nah, fokus yang akan kita lakukan ini adalah nanti memperkuat itu. Artinya langsung kita mengajak warga untuk meminta kerugiannya gitu. Karena ini dalam teknis hukum dua ini nggak bisa digabungin. Kalau kita ingin mendorong sebenarnya ingkrah itu, kalau syarat disebut ingkrah nggak itu? Ya belum. Tapi kalau pemerintah nggak banding, nggak kasasi, ingkrah udah harusnya harus dilaksanakan, nggak ada alasan untuk nggak melaksanakan. Kalau kesadaran masyarakat soal kerugian itu mereka untuk menyadarkan, kan mereka kan juga nggak tahu sebenarnya kerugiannya secara apa gitu, misalnya sakit kan atau apapun itu. Nah, untuk menyadarkan itu gimana sih Bang? Ya inilah dengan yang teman-teman lakukan kita ini. Dan sebenarnya juga sekarang kan ada banyak informasi yang beredar juga. Lembaga-lembaga kayak masyarakat sipil yang fokus lingkungan ya, Walhi, Greenpeace, termasuk mungkin di Partai Hijau itu ada edukasi tentang penyebab-penyebab polusi udara dan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat berkaitan dengan ini, dan kemudian dijelaskan juga bahwa ada mandat wajib dari pemerintah serangkaian tindakan yang harus dia lakukan karena hak atas udara bersih itu udah diakui sebagai hak asasi manusia di level internasional. Banyak yang nggak paham. Mereka kan negara kan juga sebenarnya bersifat apatis ya. Terima aja orang-orang. Iya sih. Mereka kan isu polusi udara sebenarnya udah lama kan. Cuma kan negara apatis kan. Terus kan reaktifnya kan karena viral ini kan sosmed, karena updatean di TikTok atau IG dan Twitter ya. Misalnya kayak kualitasnya kok nggak biru lagi langit jadi agak burem gitu kan. Itu kan sebenarnya reaktif kan. Akhirnya sebelum KTT kan ada pengurangan untuk WFH kan dari sektor swasta maupun ASN.
Termasuk pas KTT diakui bahwa harus mematikan atau mengurangi kapasitas beberapa PLTU yang sebelumnya itu selalu dibantah atau nggak dibicarakan lah, silent soal itu. Apa sebenarnya sektor industri yang kontribusi besar? Itu bukti mereka menyadari sumber masalahnya, tetapi mereka mengelak bertanggung jawab untuk menutupnya selama seharusnya kan mengganti ya. Ya kan sebenarnya kan kebijakan pemerintah yang bersifat reaktif ini kan karena masyarakat sebenarnya kan agak kurang ya Bang ya. Agak kurang karena kan sebenarnya harusnya dari tadi Bang Givar bilang kurang apa ya? Kurang tanggap gitu Bang. Harusnya kan udah dilakukan sejak lama. Tadi kan Bang Givar bilang sebenarnya polusi udara kan atau masalah lingkungan harusnya kan tanggap gitu sebenarnya. Dengan banyaknya kendaraan atau banyaknya perusahaan-perusahaan yang memberikan kualitas udara yang tercemar, harusnya kan ada tindakan yang cepat gitu, bukan malah dari masyarakat duluan kayak wah ini kualitas udara menurun gitu, tapi malah disalahin kan masyarakat. Kayak tadi kan malah kan disalahinnya karena penggunaan kendaraan pribadi. Itu wajar lagi. Iya sebenarnya tapi kan wajar karena pemerintahnya korup. Kalau di pemerintahan yang korup begitu tuh wajar banget. Beneran. Jadi wajar karena pemerintah juga begitu kan. Ya, karena pemerintahnya korup. Kalau pemerintahan korup itu sesuatu yang wajar. Kalau pemerintahan yang benar emang menyebalkan. Termasuk itu jadi materi gugatan dari gugatan CLS teman-teman koalisi ibu kota itu. Jadi ada kewajiban sebenarnya dalam bencana, dalam pencemaran dan lain-lain, ada kontrol rutin, ada data rutin, informasi rutin yang dipublish oleh pemerintah. Yang dinas-dinas terkait, badan-badan yang bertanggung jawab terhadap itu. Jadi tiap hari sebenarnya kita harusnya tahu berapa nih level kualitas udara kita, apakah ini sesuai dengan standar WHO atau enggak. Jadi bukan bebannya pengguna medsos yang ngamatin awan, terus kemudian ada pilot yang moto polusi udara Jakarta, enggak. Itu bahkan harusnya informasi itu diproduksi secara berkala, secara rutin oleh pemerintah sehingga lebih dulu mereka harusnya. Iya, jadi ketika ada reaksi dari publik, keterlibatan partisipasi dari publik, itu sebenarnya adalah sudah bentuk pertolongan dari masyarakat untuk pemerintah menjalankan kewajibannya. Tapi kalaupun nggak ada beginian, pemerintahnya sendiri tuh udah harusnya punya kewajiban nyediain informasi ini terus-menerus. Kan kalau pemerintahnya benar ya Bang ya? Iya. Kalau korup ya wajar. Kita sepakat ya. Jadi kalau nyari kambing hitam jadi. Ya kalau pemerintahnya korup, rese, norak, ya emang wajar nih semua. Kita harus anggap terima terima aja gitu. Oke. Nah sebenarnya ini kan kurang koordinasi berarti kan, harus menunggu dari respon masyarakat lagi. Tapi melihat dari kebijakan pemerintah sekarang, kan sekarang saling tunjuk gitu atas kekalahan gugatan itu kan. Nah akhirnya sekarang naik banding ke kasasi ya. Nah menurut Abang dari pemerintah pusat ke gubernur-gubernur yang harusnya ditunjuk untuk menangani masalah itu sebenarnya sampai sejauh ini udah gimana gitu Bang? Abang lihatnya gitu dari Bang Jon sama Bang Givar nih. Kalau dari kenyataan aja kita lihat ya, saya 2 hari ini tenggorokan sakit banget nih, walaupun udah turun situasi gara-gara KTT gitu ya, karena ada tamu-tamu orang-orang luar terus malu bla 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 gitu. Tapi tetap aja, nah kalau kita lihat faktanya bahwa masih masif polusinya, terserah mereka mau ngomong apa, langkahnya yang udah diambil, berarti faktanya ini memang belum memadai, belum mencukupi gitu. Dan kalau kita lihat juga informasi yang tadi diinginkan untuk dilaksanakan selalu diberikan ya, early warning system, data berkala dan seterusnya, kita sampai saat ini belum melihat itu ada. Yang ada kan banyak sektor-sektor swasta dan kontribusi dari beberapa masyarakat sipil yang menyumbang mempublikasi hal ini gitu. Dan banyak fotonya di bagian Jakarta doang lagi kan. Iya, dan yang juga nggak tahu Bogor, Bekasi, Tangerang kan. Dan yang lebih pusing lagi kita. Banyak Jakarta fotonya kan. Nanti polisi nyiram jalanan, nyemprot. Nah itu benar gak sih? Terus tindakannya. Iya, untuk mengurangi, menekan. Enggak, nyiram-nyiram itu. Waktu gue bikin sama teman-teman bikin platform itu, ternyata negara-negara yang benar ya, negara-negara yang benar itu bahkan untuk kebijakan kesehatan itu ada yang disebut faktor penentu atau faktor determinan kesehatan yang berbasis sosial dan lingkungan hidup. Artinya apa? Jadi sebelum kita bikin strategi kesehatan, bikin BPJS, bikin apapun, pemerintah nih, dia harus menentukan terlebih dulu faktor sosial yang membuat orang sakit, faktor lingkungan hidup yang membuat orang sakit. Misalnya gini, setelah diperiksa negara A tertentunya misalnya,
negara setelah diperiksa ternyata yang bikin banyak orang sakit itu adalah kemiskinan. Berarti sumber orang sakitnya adalah kemiskinan. Setelah diperiksa orang sakit itu karena tanaman atau vegetasi di dalam kota atau urban atau di rural itu berkurang secara drastis, secara masif, akibatnya orang-orang nggak memiliki oksigen yang baik gitu ya di sekitar situ, karena kan vegetasi menyerap CO2 terus kemudian melepaskan oksigen. Poin ini artinya apa? Dalam perencanaan pembangunan manapun, negara yang benar itu harus menentukan faktor determinannya. Kita enggak, bahkan udah nggak bikin kacau terus mengelak dari tanggung jawabnya. Jadi kalau misalnya lo tanya itu benar nggak segala macam, ya pasti nggak benar. Cuman sekarang gimana cara kita ngebenerinnya kan? Yang dilakukan teman-teman adalah memperjuangkan, memaksa nih kita kayak sekarang ini lu harus lakuin, tapi nggak lu lakuin. Caranya apa? Dengan menggugat. Bukan kita sebel, bukan kita karena apa, tapi ini hak kita yang mau kita ambil. Jadi berarti nggak ada kajian gitu sih bang? Maksudnya kan kalau nggak ada kajian berarti kan koordinasi nggak jalan tuh. Maksudnya ke polisi udah main nyerem-nyerem aja tanpa ada koordinasi. Kan jadi kayak kelewatan gitu. Sebenarnya ada nggak sih kajian yang benar dari pemerintah? Misalnya dari Kemenkes gitu kan. Ini harusnya ada protokol bla 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 bikin posko atau apa di setiap daerah kan untuk penanganan sakit tadi yang abang bilang kan. Nah tapi ternyata kan polisi udah main jalan duluan kan tuh aparatur tekan. Nah itu berarti koordinasi nggak jalan, kajian juga itu kan gimmick-gimmick aja. Sebenarnya kalau kita lihat kemenangan gugatan CLS itu ada beberapa tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, seperti tadi ya, menyediakan data kualitas udara, mencari penyebabnya gitu ya, lalu kemudian berkoordinasi di emisi lintas batas ini pemimpin-pemimpin dari masing-masing daerah ini dan dikoordinasikan oleh pemerintah pusat. Nah semua itu kalau resep dari putusan itu aja dilaksanakan, progres pasti gitu. Nah tapi kan masalahnya dibanding terus. Sekarang udah menang lagi banding warga, dikasasi lagi gitu. Nah itu makanya di titik ini kita melihat memang kebijakan yang kita harapkan masih belum diimplementasikan gitu, karena masih dinegasikan gitu ya oleh negara. Maka Temis untuk respon cepat terhadap kerugian-kerugian dan dampak kesehatan yang sudah dialami warga ini, nah kita menyediakan posko ini. Jadi langsung ke masing-masing individu dan warganya, gimana bentuk redressnya ya, pemulihan akibat dalam tanda kutip kekerasan negara terhadap hak kesehatan warga ini, karena lebih memprioritaskan industri-industri besar dan lain-lain itu gitu. Asik lu bang. Bang kan belum lama ini juga pemerintah menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator pengendali pencemaran polusi udara. Nah tanggapan abang berdua gimana? Bang Jan dulu deh. Kalau gue nyanyi aja nanti. Ya jelas agak unik ya. Pertama Luhut ini, Luhut ini pengusaha batu bara. Ya. Terus dia ada di Partai Golkar. Jadi partai yang sedang berkuasa. Lalu kalau dikaitkan dengan kebijakan itu ada di wewenang dia. Wewenang dia karena dia di bagian percepatan investasi maritim, dan di bawah itu tuh bawahnya tuh salah satu kabinetnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagainya. Nah poinnya Pak yang gue pengen sampaikan, ini sama saja tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang terus meminta orang itu menyelesaikan masalah kriminalnya, kan aneh gitu kan. Jadi seorang kriminal yang menyelesaikan masalah kriminal juga. Iya, gitu. Kriminal yang dibuatnya gitu kan. Tapi ada juga analisis ya, misalnya pendukungnya bilang itu kan bukti bahwa Pak Jokowi lagi negur Pak Luhut tuh gara-gara lu gitu kan. Ada yang bilang narasinya gitu. Ada Mas. Ada yang kan tafsir-tafsir nyeleneh ini selalu ada aja kayak apa ya? Pembenarannya permisif ya. Jadi Jokowi pokoknya intinya memperlihatkan pada publik bahwa ini hukuman lah. Ini hukuman buat Luhut. Beresin buat tuh. saya enggak. Buat saya enggak bisa begitu. Kenapa? Karena prasyarat untuk menjelaskan itu adalah menjadi satu bagian atau terpisah itu nggak cukup. Sebagai sebuah pemerintahan, Jokowi punya kekuasaan sampai ke tingkat yang apalagi setingkat. Jadi
penyelesaiannya bukan kemudian menjuru Luhut. Kalau perlu penyelesaiannya adalah mengganti orang yang lebih baik daripada Luhut. Itu yang harusnya dilakukan oleh presiden. Kenapa? Karena dia mengalami konflik of interest. Ada coy di sana, Mas. Bagaimana mungkin dia yang mendorong investasi di bidang batu bara, dia yang mendorong, termasuk presidennya ya tentunya, tapi terus kemudian dia juga yang harus menghentikan problem utamanya. Pasti tidak akan adil dalam bersikap. Kalaupun adil cuma sementara. Kenapa? Karena ada KTT. Karena dalam istilahnya Gifar tadi ada tamu-tamu negara. Ketutup sebentar doang. Sebentar aja ya, sebentar aja. Ketutup. Jangan berantakan gitu. Nanti nggak jadi lagi mereka investasi. Ya kan? Nah kalau dari Bang Gifar gimana tuh penunjukan Pak Luhut? Terus udah sepak terjangnya gitu beberapa hari ini. Ya, kan kalau nggak salah saya dengar statementnya Pak Luhut, bukan Lord. Oh enggak ya. Ya Lord Luhut ini statementnya. Serba bisa Pak karena Lord. Semuanya dia bisa itu. Ini jangan saling menyalahkan. Ini bukan waktu sebentar menyelesaikan persoalan ini, nggak bisa 3 bulan, bisa tahunan dan seterusnya. Ya iyalah nutup PLTU batubara ya kan, nanti mau dialihin kemana tuh usaha kan kalau kita mau ngomong jujur gitu. Tapi kalau kita lihat sanksi dari yang diberikan LHK ya, salah satu direktorat LHK terkait masalah ini, saya nggak lihat tuh PLTU mayor yang besar-besar yang sekitar Jakarta itu kena gitu. Dan kalaupun kemarin ya didiagnosa salah satunya Suralaya harus diturunkan untuk membuat Jakarta agak lebih cerah pada saat KTT, itu juga nggak termasuk yang disanksi gitu. Itu pengawasan seingat juga saya jalan ya. nggak sih? Kalau untuk penurunan itu pengawasan jalan nggak sih? Ya itu satu. Yang kedua, di dalam putusannya si PN, Enggak, dia bilang pengawasannya. Ada nggak sih penurunan? Orang yang mau diawas orang nggak jadi. iya. Terus saya ngaitin lagi ke kalau pemerintah ini patuh ya terhadap hukum gitu. Di putusannya PN pusat yang gugatan CLS udara itu, menteri yang diperintahkan ya Menteri LHK, Menteri Kesehatan dan Mendagri ini yang kerjasama gitu, di bawah presiden gitu. Kenapa tiba-tiba di outsource ke Luhut? Kan kayak seolah-olah Luhut ini memang seseorang yang dianggap punya power tertentu buat menyelesaikan masalah tertentu gitu. Padahal Zona kan hukuman dari Pak Jokowi kan. Ya, Enggak, kalau menurut saya itu Anabel. Apa Anabel? Analisis gembel. Ya, satu itu analisis gembel. Tapi yang kedua, menurut saya yang terpenting menunjukkan bahwa pemerintah ini nggak punya manajemen yang benar. Bayangkan seorang koordinator turun langsung ke bawah. Ini sama ya. Jadi ambil contoh, bukan kita agak melebar, tapi masih ambil contoh. Pemerintah menunjuk badan otorita IKN menunjuk Pak Luhut sebagai pemimpin lewat Kepres atau pemimpin untuk percepatan investasi dan percepatan konsolidasi tanah di IKN. Lo bayangin, lo badan otorita, ada Menko, anak buah gua, Menko gua gimana sih gitu loh. Artinya memang menurut kami ya udah, kalau emang kita presidennya Luhut ya udah kita akuin aja gitu. Barangkali ya gitu ya kalau kita mau ledek-ledekan gitu ya. Tapi ini nunjukin bahwa manajemen pemerintahan hari ini luar biasa buruk, hancur, karena artinya orang yang ditunjuk nggak punya kesanggupan sehingga harus membutuhkan satu orang untuk menyelesaikan segalanya. Itu nggak baik banget. Jadi orang nggak punya kapasitas nanganin beberapa hal yang sebenarnya bukan dia yang tanggung jawab dia lah ya. Iya benar. Ya, jadi salahnya siapa nih? Bentar. Ada yang. TKS. Silakan bang. Ada lagi. Kita break, bukan break ya, maksudnya sambil dilihatin ininya, maksudnya sambil dilihatin lagi. Gue yang ini ya. Oh siap bang. Oke, kita sambil minum. Nah, maksud saya mungkin kalau dari Times bisa tuh melihatnya dalam sudut pandang tata negara ya. Kan itu masih berantakan ya. Berantakan banget. Kalau ada compang-camping dan nggak gini deh, Temis kalau gugat secara hukum nggak akan mungkin Luhut digugat karena itu bukan job desk-nya dia. Oh iya, dari situ aja kita ngelihat
Kemana tuh Bang? Ya karena job desk-nya harusnya presiden dan beberapa menteri tadi gitu. Nggak bisa tiba-tiba dikasih ke Luhut. Kan seenak-enak Jokowi aja gitu. Karena dia menganggap ini orang bisa exercise power gitu, bisa mungkin lebih dipatuhi oleh beberapa bawahan terus dikasih gitu. Padahal itu bukan Tunjuk aja gitu politis banget berarti ya. bukan job desk-nya dia harusnya gitu. Jadi seolah-olah apa-apa di outsource gitu. Tanggung jawab yang presidennya langsung akuntabel mengadres persoalan ini ngeri banget. Itu kalau data kalau nggak salah saya itu udah 5 juta lebih korban polusi udara ini. Tiap bulan 200.000 warga Jakarta doang Keputusan kena presiden ISPA. yang salah kaprah juga berarti Bang. Ya kalau menurut saya tinggal dilaksanain aja putusan gugatan warga negara itu. Nah, kan soal masalah lingkungan hidup ini terutama polusi udara nih Bang. Ini kan kita bahas secara garis besar secara politik nasional nih Bang. Kan udah ada 3 capres nih yang bakal naik. Itu kira-kira udah ada yang concern belum sih buat masalah lingkungan hidup terutama polusi udara lah ya ini. Udah ada belum sih yang jualan seperti itu dan janji mereka? Misalnya dari Pak Anies atau Pak Ganjar. Udah ada belum? Kalau saya udah mendengar. Udah mendengar. Dari capres namanya John Muhammad. Platformnya jelas dan seterusnya. Bisa diakses di partaihijau.or.id ya. Udah mulai tuh Bang. Kampanye kecil ya. Tapi kan masalahnya nggak diajak main sama 3 yang tadi. Diajak main. Tapi gini, kalau saya melihat gini, ini udah pasti nggak ada ya. Isu polusi itu nggak ada. Nggak populis apa gitu? Nggak ada, coba aja search di Google. Oh nggak ada. Poinnya adalah memang nggak ada capres yang kemudian menotis isu ini secara spesifik. Kenapa itu jadi penting? Itu artinya menunjukkan bahwa pemilihan, ya, rencana kita memilih pemimpin di ujung manapun Indonesia ini gitu ya, memimpinnya tuh ya. Nah pemimpin itu sudah dapat dipastikan dia nggak punya kepedulian sama problem yang kita hadapi, ya kan? Itu apa namanya kenyataannya. Nah tapi apa sih yang bisa kita lakuin? Kira-kira begitu kan? Nah gue mau coba bilang begini. Ada namanya teori, ini teori lama namanya desa mengepung kota gitu. Mungkin kita nggak bisa mengepung kota dalam pengertian apapun, tapi di tengah ribetnya semua masalah ini kita udah nggak bisa, terpaksa harus milih. Kalau misalnya pun nggak nyoblos, misalnya golput, tetap aja kan orang-orang itu terpilih kan. Gimana caranya jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah menggunakan ya semua perangkat politik yang memang bisa kita akses. Apa itu? Independen. Nah, desa merebut kota itu apa? Saya membayangkan karena gubernur boleh independen, karena wali kota dan bupati boleh independen, kita semua memilih gubernur yang memang pro sama kita, memilih wali kota dan bupati yang pro sama kita. Kalau satu Indonesia melakukan pembangkangan dengan memilih sendiri, ya, dengan secara independen sebagai satu bentuk kritik, mereka mau apa sih? Nasional paling turunin TNI, jadi berantem aja gitu. Keras banget. Nah, kira-kira saya pengen gambarin Dari Myanmar kita nanti. kayak Myanmar, jangan lah. jadi jangan ada ya berpikir kudeta ya. Tapi kira-kira yang gue pengen sampaikan, Gambarannya udah serem dulu. enggak. Tapi saya pengen bilang bahwa kita bisa memperkuat perisai kita, perisai kita secara politik elektoral kita bisa. Tapi memang nggak gampang. Jakarta aja misalnya, Jakarta itu untuk gubernur dia masuk karena DPT-nya 8,5 juta, dia masuk angka 7,5. Jadi harus ada dukungan KTP sebesar 7,5 kali 8 juta sekian tadi. Ya kira-kira totalnya 650.000 KTP. Dan itu bukan hal yang mudah, tapi nggak susah. Kalau kita sama-sama dibandingkan 5 juta, ya, 5 juta nih orang yang sakit sekarang. Iya. 650.000 kecil. Kalau yang 5 juta ini mensupport memberikan KTP-nya pada orang yang kita anggap kita amanahkan untuk memimpin Jakarta untuk lebih bersih dan lebih tegas lagi, gue yakin siapapun presidennya, ya kan, gubernur, wali kota dan bupatinya pro kita semua, gitu. Ini harus disebarin nih ke seluruh puskesmas RSUD karena ada 200.000 orang ISPA tiap bulan.
Nah, bulan tuh. ini KTP-nya harus kita ngumpulin, Kita kumpulin. biar Ibu, majuin bagaimana Bang kita- Jonjon Tapi jadi sebenarnya bahaya nggak sih gubernur. dari tiap capres itu nggak ada yang concern apa, nggak ada yang speak up gitu masalah soal polusi udara gitu, yang lebih. Karena udah dipasang Luhut. Jadi apa Bertentangan kontennya sama apa? Pak Luhut nanti. Abang kan tadi kan dari kita kan gerakan masyarakat mulu nih bang, dari abang dari desa itu kan untuk ngumpulin KTP dan berarti kan dari lembaga negara atau aparatur sendiri kan nggak ada kesadaran lagi, manajemen yang bobrok tadi abang bilang kan. Ya, kalau menurut kita sekedar berbuat aja. Jadi Kan jadi jembatan aja kan jadinya. Tapi kan sekedar nggak tahu nih Bang. bentuk tim rapat terbatas gitu ya. Terus siram-siram aspal gitu. Terus periksa-periksa kendaraan supir ojol gitu. Uji Jadi emisi ya. sekedar berbuat aja menurut Ah. kita, karena masalahnya ini ada kebijakan masif, kontribusi pengadaan untuk sumber listrik nasional kita itu masih pakai batu bara gitu, dan uji emisi kendaraan bermotor selama ini nggak pernah dilakuin gitu, dan baru aja sekarang gitu. Tapi kan tetap aja kok kontributor polutan yang paling mematikan itu kan dari batu bara ini gitu, ketimbang yang Bahkan lain-lain. gini ya, bahkan jadi gini, kalau kita ambil proyeksi yang lebih luas lagi, kita akan melihat problematik batu bara di Indonesia-nya. Kira-kira begini, sebenarnya ada juga nih kelompok yang memberikan satu cara pandang yang menarik. Sebenarnya berapa sih emisi yang dikeluarkan kendaraan kita dengan emisi yang dikeluarkan rumah tangga kita? Iya. Listrik yang kita pakai, bangunan kita itu kan pakai listrik. Listriknya sumbernya batu bara juga loh. Iya. Ya kan? Iya. Nah, poinnya adalah gini. Kalau saja masyarakat diberikan hak untuk membebaskan listriknya mandiri Iya. dengan surya, Hmm. itu kan akan besar juga. Tapi itu pun juga nggak bisa, Mas. Tangkep PLN nanti. Kita ditangkap PLN kalau 100%. Iya. Karena PLN nggak mau rugi. Jadi artinya apa? Kita betul-betul sedang dikendalikan sama ya, boleh dibilang gangster politik yang menguasai industri batu bara, industri kotor. Ya. Dan itu kalau bisa dipanjang-panjangin gitu sampai kapanpun. Karena Kenapa gue bisa yakin itu? Karena ambil contoh nih, kalau mereka sadar begitu rusaknya ekologi di Indonesia, di Jakarta, yang mereka lakukan adalah, atau di Surabaya, yang mereka lakukan adalah cari uang sebanyak-banyaknya untuk ya, melakukan merestorasi, memulihkan ya. Bandung segala macam. Apa yang mereka lakukan? Mereka bikin sebuah kota baru yang isinya mereka doang, karena nggak ada warganya, isinya cuma PNS. Namanya ibu kota Nusantara. Artinya apa? Ini udah kurang ajar banget kan? Ya. Mereka lepas tanggung jawab terus kabur gitu loh, menggunakan uang yang begitu besar untuk membangun satu tempat perlindungan baru. Jadi Itu- kalau lebih jauh lagi kita melihat mereka tambah jahat, bukan tambah baik. Gitu. Lanjut. Iya kan, komentar yang paling rame gitu ya, dikutip komentar Jokowi soal polusi udara ini, yuk pindah IKN aja katanya. Oh. Aduh, terus ini berapa nih? Yang boleh pindah siapa? Yang boleh pindah siapa? Yang boleh Ada pindah PNS. 40 Orang nggak ada juta pilkada kan? di sana. Di sana nggak ada pilkada loh. Itu juga kritik loh. Bagaimana sebuah kota nggak boleh memilih sendiri? Karena nggak ada pilkada. Cuma ada pilpres. Itu bertentangan dengan konstitusi itu. Bertentangan. Pemerintah daerah kan harus Iya. Harus ada. harus demokratis. Nggak boleh main tunjuk. Nah untuk 2024 lagi nih bang, dari abang sendiri ngeliat nih berdua, dari 3 capres ini ya, siapa sih yang sebenarnya dibilang paling kelihatan gitu soal lingkungan? Walaupun abang tadi bilang dia nggak jabarin kan program, tapi memperhatikan lah, ada dari gerak-geriknya, posturnya atau kampanye-kampanyenya. Lu nanya kayak gitu sama orang-orang skeptis ini susah ini. Karena dasarnya kita kan soalnya kan butuh, soalnya kan nongol 3, kan mau nggak mau kan dari 3 pilihan itu kan ada satu nanti yang jadinya kan. Nah kira-kira yang paling mendekati atau ada kelihatan gitu untuk ya ngeliat hijau-hijau gitu kan. Karena gini, lu pilih siapa saja sama sebenarnya. Iya. Pengalaman kita di 2019 menunjukkan bahwa siapapun yang lo pilih itu nggak usah bertengkar, nggak usah diributin. Kalau dari track recordnya misal dari Pak Anies, dari Gubernur DKI apakah ada, terus Pak Prabowo soal sekarang sama Pak Ganjar gitu, track record dari Gubernur Jatengnya, terus gimana? Gua
nggak tahu ya. Bisa, Gua yang hafal catatan-catatan masalah lingkungan mereka gitu. Iya, catatan betul. Iya sih ya. Masalahnya mereka punya kontribusi yang serius terhadap isu lingkungan hidup ya. Jadi kalau saya mau bilang nggak terlalu penting siapapun yang kalian pilih. Tapi bagaimana kalau ini saran ya. Karena dengan segala keterbatasan kita, bagaimana kita memilih tadi gubernur kepala daerahnya kalau bisa dari kita. Yang kedua, bagaimana kita mengintervensi mereka lebih jauh. Hanya itu aja pilihannya. Karena kalau Anda mengharapkan atau kita semua mengharapkan bahwa 3 orang itu sebagai katakanlah nabinya Indonesia untuk kemudian menyelesaikan masalah ini, itu sama sekali tidak mungkin. Karena mereka didukung dengan sangat serius oleh industri batubara, industri kotor, industri fosil. Yang sebenarnya itu nggak perlu kita lakukan dan kita nggak perlu susah-susah karena orang Indonesia, karena kita tinggal di Katulistiwa, itu dengan sendirinya matahari gratis, lautnya begitu gede, ombaknya bisa bagus, Angin bolak-balik, dua benua. Jadi kita pakai energi terbarukan tuh sumbernya banyak, tapi kita menghindar. Oh iya. Dan di titik sekarang energi terbarukan itu cost-nya udah nggak semahal dulu kan? Udah nggak ada alasan. Sangat sekali nggak Kalau ada dulu alasan. kan dibilang mahal. Apa infrastruktur nggak ada. Sekarang udah tinggal pindah. Nggak mau apa enggak? Oh berarti daripada mencari apa sih yang paling mendekati, udah berarti negatif. Berarti kan ini tiga calon ini kan malah banyak catatan yang harus diwaspadai kan dari track record mereka. Nah berarti catatan apa sih, pesan apa nih bang buat penutup buat kita nih ya, ngulas politik, catatan buat mereka aja nih. Apa sih sebenarnya yang harus mereka lakuin nih bang? Karena kan lebih penting itu kayaknya bang. Ancaman. Ini kan lebih penting berarti ancaman polusi udara atau masalah lingkungan tuh besar banget buat masa depan ya kan bang. Apalagi kan IKN kan bakal ngebabat sebagai apa, Kalimantan kan salah satu pusat jantung dunia kan, itu pasti bakal dibabat kan tuh karena ibu kota kan. Nah berarti untuk capres ini buat catatan mereka sendiri nih bang, dari 3 Anies, Ganjar, Prabowo itu harus ngapain nih bang? Nih, gua dulu kita deh. harus bikin catatan. Nah buat nutup nih apaan? Ini Jokowi nggak mau matuhi putusan PN Pusat soal CLS udara nih. Masih aja kasasi. Ada capres terpilih nanti, itu kasus belum diputus, cabut kasasinya. Langsung laksanain. Nggak perlu nunggu. Udah radikal banget itu. Kalau mau. Kalau berani Gitu. Karena ini catatan sedikit ya. Pada saat Anies jadi gubernur DKI, dia tidak banding. Nah, kita apresiasi itu dulu. Ketika dia jadi presiden harusnya dia melakukan hal yang sama. Harusnya. Atau yang lain-lain lah nanti gitu. Kalau biar nggak terlalu kalah lah sama Anies gitu. Ya tapi memang kalau saya harus jujur bilang bahwa Ganjar dan Prabowo maupun Anies itu juga diselilingi sama yang tadi kan. Nah, tapi kalau Anda misalnya kita pesan apa yang saya bisa kasih? Kan harapan harus ada kan. Pak Anies sama pertama kalau saya satu, fokus sama program. Karena ini sebelum jadi nih bahkan ya, berkampanyenya coba adu program. Ini adu programnya kagak ada nih. Padahal mereka harusnya kan timnya keren-keren kan, 3 capres. Iya, karena urusannya cuma elektabilitas, cocok dan menurut mereka nggak penting program. Jadi tolong kalau bisa kita ada program supaya kita bisa kritik programnya apa. Yang pertama tuh berkampanyenya aja. Biar politin ya gitu. Dan saya setuju, coba masukin materi ini, materi kerusakan ekologi ke materi kampanye kalian. Mau kalian, maksud gue gini, kita udah biasa dibohongin ya. Janji aja kagak mau ini gitu loh. Walaupun janjinya nggak ditepatin gitu ya. Tapi coba deh, masa lo nggak mau janji sama sekali? Dan mayoritas pemilih anak muda loh. Anak muda rata-rata peduli dengan lingkungan. Ya, jadi kalau Milenial dan Gen Z ya. Gimana ya kan? Kan bonus demografi gede banget di 2024 ya. Ya kemungkinan akan ada sesuatu yang berbeda. Tapi anak muda sekarang kesadaran untuk masalah lingkungan hidup gede nggak sih? Kalau kita lihat dari exposure di medsos dan lain-lain ya, yang bisa kita lihat lintas batas ya itu ya, gede sih. Saya berani gede. Karena apa? Karena partai hijau kan dominasinya anak muda semua. Gua aja ya emang anak minder. Muda. Kirain minder. Karena mendominasi. Ya gitu aja. Kalau gue yakin bahwa isu itu punya kaitan dengan karena wajar loh mereka protes dan marah. Itu masa depan mereka. Dan dampaknya kan udah mulai macam-macam, mulai dari mandul, mulai dari kerusakan lingkungan macam-macam. Mandul nggak bisa punya anak, ada gangguan kesehatan, kanker, macam-macam. Jadi wajar mereka marah
dan bahkan melampiaskan kemarahannya pada pemerintah, wajar banget. Dan dalam jangka panjang membuat IQ rata-rata orang tuh bodoh jadi. Tuh. Polusi udara nih banyak lah lingkungan. Oke, dari hasil diskusi ini menarik banget ya. Dari lingkungan hidup tuh berdampak besar gitu buat kesehatan masyarakat ya. Sebenarnya kan kesalahan terbesar ini kan sebenarnya harus ditempatkan pada pemerintah ya. Kenapa? Karena pemerintah yang megang regulasinya kan. Tindakannya juga harus Iya. Itu batu bara lewat dari Kalimantan ke sini, kalau nggak izin pemerintah nggak bisa. Nah, catatan lebih baik lagi tuh dari untuk Pak Jokowi untuk sekarang ini ya, sebelum 2000 berakhir, berani nggak untuk cabut kasasi yang tadi ya? Karena ini untuk masa depan kita, apalagi kan 2024 udah mulai program pemindahan ibu kota juga kan. Juga nggak malu pura-pura nggak sengaja kecabut. Biar nggak malu banget gitu ya. cabut. Wah, itu akan dikenang Jokowi sih. Keren banget. Dikenang keren. Kalau berani sih. Udah ninggalin legasi kayak gitu berani kira-kira nggak sih? Nggak mungkin ya. Boleh-boleh aja. Ya, Boleh aja. Asal kita mungkin menjanjikan sesuatu pada Pak Jokowi juga. Mungkin kan yang panik partainya ya emang. Sama catatan terakhir mungkin 3 capres ya, Anies, Ganjar, Prabowo tuh. Nah tuh berani nggak tuh untuk membuat program-program atau kampanye yang lebih terbuka soal ekologi gitu. Ini kan lebih penting. Soal kesehatan masyarakat itu kan buat investasi jangka masa depan ya. Apalagi kan tadi Bang Jun sama Bang Ipar bilang kesadaran masyarakat soal lingkungan itu sekarang lebih besar di generasi muda. Makanya pentingnya untuk menjaga bumi lebih sehat lagi. Satu tambah-tambah. Apaan dong? Ya pokoknya yang tadi kita ngomong itu karena kritik, partisipasi publik ya. Jangan dikriminalisasi kita ya. Ini harus ngomong gini terus nih sekarang. Disclaimer Karena gitu ya? ada lordnya di Mungkin itu aja diskusi kita kali ini untuk bahas Ngulas Politik. Sampai bertemu di episode berikutnya. Saya Husein bersama Bang Jun dan Bang Gifar. Pamit dulu dari. Terima kasih. Sampai